Selamat siang jemaat. Selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas Saudara Stefanus Dwi Prasetyo dan Saudari Chrissy Evert Sakalesia. Sebelum ibadah dimulai, kami mengharapkan jemaat untuk tidak mengaktifkan handphone atau gadget selama ibadah berlangsung. Dan dimohon tetap dapat memakai masker apabila kondisi sedang tidak sehat. Untuk memulai ibadah, jemaat diundang untuk berdiri. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. You are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness and storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our lives. Kita akan memasuki ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan kedua anak yang dikasihi Tuhan, Stefanus Dwi Prasetyo dan Chrissy Evert Sakalesia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Terima kasih, disilakan duduk. Di momen yang indah dan berbahagia ini, kita akan mendengarkan sebuah pesan firman Tuhan sebagai nats pembuka ibadah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya menjadi satu daging, dan di atas semuanya itu, firman Tuhan dari Kolose memperlengkapi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kejadian 2 ayat 24 dan Kolose 3 ayat 14 ini kiranya menjadi dasar yang meneguhkan komitmen kedua anak Tuhan yang hari ini datang dan memohon berkat Tuhan, dan mengingatkan kita semua pentingnya untuk menghormati cinta dan kasih Allah yang telah mengikat kita dalam persekutuan hidup, baik sebagai keluarga pun sebagai komunitas umat Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan telah Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas berhujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan telah Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mempelai keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mendasarkan ibadah ini di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kita mohon Roh Kudus menolong kita menghayati kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Bersama dengan kedua anak-Mu yang ingin membawa hubungan cinta kasih mereka dalam ikatan yang kudus, pernikahan, mereka datang kepadamu ya Tuhan, memohon Engkaulah yang meneguhkan dan memberkati ikatan cinta kasih ini dalam pernikahan kudus. Dan oleh sebab itu kedua anak-Mu ini juga memohon agar kiranya firman hidup ini diberitakan, menjadi pegangan dan pedoman kehidupannya, dalam mereka mewujud nyatakan cinta kasih mereka dalam persekutuan sebagai suami istri yang beriman, yang menundukkan hati dan hidup pada Allah, yang mau menghadirkan karya-karya Allah dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang saat ini memakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat yang hidup memberitakan firman-Mu.
Berkatilah kami semua agar dengan hati yang terbuka kami pun mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan firman-Mu. Kami boleh memahaminya, kami boleh diteguhkan untuk menghayati arti beriman kepadamu dan menghormati akan perintah firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, kami mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius 19 ayat 5 dan 6 serta Efesus 2 ayat 14 dan 15 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pernikahan Prasetyo dan Nona, panggilan dari Stefanus Dwi Prastyo dan Chrissy Evert Sakalesia, yang hari ini berbahagia dan tentu saja juga orang tua mereka berbahagia. Dan kita turut berbahagia dalam kebahagiaan kedua sahabat kita ini. Firman Tuhan berbunyi demikian dari Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya akan lanjutkan dengan pembacaan dari Efesus pasal 2 ayat 14 dan 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mau hidup dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hidup ini ada beberapa elemen yang sangat kontras. Bahkan diangkat dalam film Avatar, elemen api, elemen air, elemen tanah, udara, gitu kan ya. Dan itu saking kontrasnya rasanya saling bertentangan dan tidak mungkin gitu untuk mereka bisa bersama atau bersatu atau dipersatukan. Tetapi Disney mau mengajarkan kita hal yang berbeda. Hal yang nampak kontras itu di antara elemen itu bisa menyatu. Dan dia menyuguhkannya dalam sebuah film Elemental Forces of Nature yang belum lama ini main di bioskop. Bisa kita lihat cuplikannya. Meet the residents of Element City. Air usually has their head in the clouds. Oh, my new jacket! Earth can be a little seedy. Nothing weird going on here. Just a little pruning. Water is always getting into something. And fire, as ordered, we run a little hot. This shop is dream of our family. Someday it'll all be yours. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. The pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Oh. So you've never left Firetown? Sorry, buddy. Elements don't mix. Hey! Plus, my dad would boil you alive. Why doesn't anyone get to tell you what you can do in your life? Come on! Why do they even have these? Who knows? Watch this! Whoa. Ember, I
see a change in you. What, hair guy? You live here? It's my mom's place. We got 2 kids that are swimming around here somewhere. Marco! Follow! I've been trying to fill my father's shoes. I never once asked what I wanted to do. Try this. Dad, those are too hot. I love hot food. You see? He likes it. Ternyata melalui media film kartun itu kadang kita mendapatkan pesan yang punya makna yang sangat dalam. Dua elemen yang sangat kontras ini digambarkan ada pada sosok dua sepasang pemuda gitu, pemudi yang dipertemukan secara tidak sengaja, tapi akhirnya kemudian mereka bisa menemukan titik-titik kesamaan yang dikuatkan lagi dengan rasa cinta yang tumbuh di antara mereka lewat pertemuan, tadinya bahkan lewat pertengkaran-pertengkaran ya, saling bertemu lama-lama akhirnya mereka melihat mereka saling menyukai dan akhirnya sepakat untuk kemudian menyatukan hidup gitu ya, sebagai sepasang kekasih yang tentu saja ini membuat semua keluarga dari dua elemen yang berbeda ini kaget-kaget bagaimana bisa satu dari elemen api, satu dari elemen air. Tapi akhirnya mereka bisa menemukan cara untuk mereka bisa bersama. Tidakkah hari ini kita melihat bahwa sebuah persekutuan hidup, dua insan, datang dari dua keluarga, bahkan bisa jadi datang dari yang sangat kontras sekali berbeda. Bisa saja kemudian menemukan titik-titik temu. Dan kemudian dengan cinta yang bertumbuh satu dengan yang lain sepakat untuk membawa hubungan mereka ke dalam hubungan yang paling intim, paling inti, yaitu sebuah pernikahan. Apalagi kalau kita ingat kedua insan itu anak Tuhan yang menyadari bahwa ada satu kesatuan yang sama di antara mereka. Satu, dan kita semua sama-sama orang berdosa. Adakah yang tidak berdosa? Semua berdosa kan? Dan yang kedua, kita semua sama-sama butuh anugerah Tuhan. Anugerah cinta kasih Tuhan. Cinta kasih itulah yang mempersatukan kita, siapapun kita. Dan kalau mereka membawa hubungan cinta kasih mereka dalam pernikahan kudus, maka cinta mereka berdasarkan cinta Tuhan yang telah merangkul, yang telah menerima dan menyambut setiap pribadi dalam cinta Tuhan. Dan yakinlah bahwa kedua anak Tuhan ini mengambil sebuah keputusan yang sangat besar untuk hidupnya. Tapi tidak main-main. Sebuah keputusan pasti ada konsekuensi. Tapi mereka berani untuk menjalani konsekuensi karena mereka sudah mantap. Dalam percakapan saya sudah bertanya, tahu kan perbedaan yang satu dari Ambon Jawa, yang satu dari Jawa Tulen gitu. Pasti ada perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Kebiasaan bukan cuma nona dan pras, setiap mempelai juga pasti menyadari ketika datang menikah, saya akan menikah dengan orang yang kehidupannya, keluarganya, karakternya bisa jadi berbeda juga jauh dari saya kebiasaan-kebiasaannya. Tapi ketika sudah sepakat mengambil sebuah keputusan besar bahwa ya saya mantap memilih dia sebagai pasangan hidup saya sampai akhir hidup, kita sudah harus siap dengan segala risiko dan konsekuensi dan harus siap menerima kelebihan dan kekurangannya. Harus siap untuk menyatu, bukan satu numerik bilangan tetapi bersatu. Bersama-sama untuk mencari-cari titik temu dan menyatukan hidup. Bersama-sama siap menerima dan menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dan tidak mempersoalkannya. Dan ingat, kekuatan untuk mampu melakukan itu adalah cinta dan kasih Tuhan. Dan hari ini poin pertama, ingatlah cinta dan kasih Tuhanlah yang telah mempertemukan dan yang juga menumbuhkan di hati rasa suka, rasa sayang, dan yang hari ini menguatkan, meneguhkan kedua saudara dan kita semua menjadi saksi mereka mantap untuk bersatu sebagai suami istri. Poin kedua, jangan lupa bahwa
pesan firman Tuhan sangat jelas. Apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Kita datang meminta Allah mempersatukan dan memberkati. Hormati, hargai berkat Allah. Jangan sia-siakan berkat Allah itu. Jangan pernah menyepelekan berkat Allah. Kalau kita minta bagian Allah, Allah berkatilah hubungan kami, maka kita juga harus mengerjakan bagian kita. Apa segala sesuatu yang bisa menceraikan, memutuskan persatuan persekutuan itu harus kita hilangkan, tiadakan. Yang harus memperjuangkannya kedua insan dalam persekutuan hidup itu, bukan orang lain. Jangan diceraikan oleh manusia, tidak bicara soal nanti di pengadilan. Banyak orang masih sebagai suami istri dalam satu rumah secara de facto, tapi mereka sudah tidak ada lagi persekutuan hidup. Tidak mau ada komunikasi, tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri, tidak mau lagi saling menghormati. Walaupun masih sebagai suami istri. Jadi Tuhan mengatakan apa itu yang bisa menceraikan? Mulai dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang negatif, yang jahat, yang buruk, yang tidak benar terhadap pasanganmu. Itu bisa menghancurkan persekutuan dan relasi persekutuanmu. Plus tindakan yang tidak benar, yang tidak bisa dipercaya, yang tidak baik, yang menghancurkan hatinya, jangan pernah lakukan itu. Itu bagian kita manusia. Tuhan bilang, aku bersedia memberkatimu, tapi kamu pun harus bersedia mengerjakan bagianmu. Rawatlah berkatku itu. Perjuangkanlah komitmen bersatu itu. Segala hal yang bisa menghancurkan persatuan itu kalian harus hilangkan, harus lawan. Itu bagian. Dan itu harus dilakukan kita sepanjang usia kita sampai nafas terakhir kita. Kenapa demikian? Saya enggak sekali dua kali berjumpa orang yang sudah menikahnya sudah lebih dari 20 tahun mengatakan mau berpisah. Sudah enggak cinta lagi. Ini bukan cuma krisis pernikahan di awal 5 tahun pertama. Ada yang sudah bercucu pun memutuskan mau berpisah. Bahkan yang terbaru nih mantan wali kota Surabaya juga nyaris bercerai. Untung istrinya mencabut gugatan cerai. Tidak pandang bulu siapapun dia. Harus berani memperjuangkan pernikahan sampai nafas terakhir. Karena berjanji kepada Tuhan bukan kepada saya, bukan kepada majelis, kepada Tuhan. Berarti bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan cuma di saat baik-baik saja, sehat-sehat saja, enak-enak, nyaman-nyaman. Di saat kondisi berubah kita mengatakan kita harus siap. Di saat susah, di saat senang, di saat berkelimpahan, di saat berkekurangan. Jangan cuma di waktu berkelimpahan sayang, ketika kekurangan terus goodbye, my love. Cari yang lain. Anak Tuhan tidak demikian. Kasih itu setia. Allah itu setia loh. Entah kondisi kita baik, tidak baik, kita masih taat atau tidak taat, Tuhan setia mengasihi kita. Kita harus belajar seperti Allah. Poin kedua, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Bahwa itu tidak mudah, ya memang tidak mudah. Tapi seperti Efesus katakan, kematian Kristus telah mentransformasi menjadi kehidupan. Segala sesuatu yang buruk, dosa-dosa kita bawa benamkan dalam kematian Kristus. Dengan kebangkitannya, dia membawakan kemanusiaan, kehidupan yang baru. Kita dijadikannya manusia baru dalam Kristus tadi dikatakan. Maka segala hal yang negatif dari diri kita itu betul-betul kita tinggalkan dan tanggalkan. Ego kita, keangkuhan kita, keakuan kita, kesombongan kita. Ketika masuk dalam pernikahan itu harus ditekan sampai ke level tangga terendah. Kalau bisa tiada sama sekali. Impossible, bu, manusia pasti punya ego. Iya, itulah pengendalian diri, itulah perjuangan keras suami istri. Karena saya sudah bersama dengannya. Bukan cuma keinginan saya, kehendak saya, pendapat saya, tapi saya juga harus membuka telinga dan hati saya, memberi ruang untuk dia menyampaikan keinginannya, pendapatnya, menghargainya. Itu cara kita merawat persekutuan hidup. Menjadi manusia baru dalam Tuhan Yesus. Belajar berjuang untuk mentransformasi yang negatif menjadi yang pelan-pelan menjadi positif untuk relasi bersama. Dan bila
itu dilakukan, saya yakin berkat Tuhan bukan cuma membahagiakan di awal pernikahan, tapi sepanjang pernikahan. Sebab kita minta Tuhan memberkati bukan cuma di awal pernikahan kan, tapi sepanjang pernikahan. Dan saya kira kita semua bersyukur bahwa Tuhan ingatkan. Ingatlah dalam kematian Kristus ada kehidupan. Bawalah kehidupan Kristus itu yang telah menjadikan kita manusia baru. Yang akan memampukan Nona, Pras dan kita semua membuktikan cinta kita, cinta sejati di dalam cinta Tuhan yang setia dan abadi. Niscaya kebahagiaan akan terjadi selamanya. Amin. Abba Love akan mempersembahkan pujiannya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Of your voice, you have led me through the fire in the darkest night. You have made like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
sing of the goodness of God. Kita akan memasuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saya akan bacakan beberapa bagian pengantar, makna pernikahan Kristiani dan tujuan pernikahan Kristiani, serta nasihat dan janji Tuhan. Saudara Stefanus Dwi Prastyo dan Saudari Chrissy Evert Sakalesia, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan di sini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Stefanus Dwi Prastyo dan saudari Chrissy Evert Sakalesia. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan Kristiani adalah pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, saling mendukung. Sebagaimana dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25. Dan hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dan 4 sebagai dasarnya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 128 ayat 1 dan Mazmur 127 ayat 1. Dan ingatlah jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Bagian terakhir adalah janji kepada Tuhan. Anak-anak bukan cuma dilahirkan dan perlu untuk dibesarkan serta mendapat pendidikan, tapi pendidikan iman menjadi tanggung jawab orang tua. Janji mempelai. Pada bagian ini saya mengundang mempelai, mari berdiri, berhadapan, dan saling berjabat tangan. Mic-nya saya tolong. Saling berjabat tangan. Ucapkanlah sekarang janji saudara berdua satu kepada yang lain. Chrissy Evert Sakalesia, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita.
Stefanus Dwi Prastio di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kita sudah mendengar janji yang mereka ucapkan dengan lancar, dengan jelas, dan biarlah kita berdoa untuk mempelai agar Tuhan memampukan mereka untuk mewujudkan janji-janji yang sudah mereka ucapkan hari ini. Mari berdoa. Allah yang penuh anugerah, Allah yang senantiasa setia mengasihi kami, kedua anakmu Stefanus Dwi Prastio dan Chrissy Evert Sakalesia datang memohon berkat-Mu. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji yang sudah mereka ucapkan hari ini. Dengan pertolongan-Mu kami yakin mereka mampu. Amin. Peneguhan, saling berjabat tangan kembali. Saudara Stefanus Dwi Prastio dan Saudari Chrissy Evert Sakalesia, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Pemberkatan, mari maju. Jemaat, sesudah ucapan berkat disampaikan, mohon jemaat berdiri dan merespon dengan nyanyi Pujilah Kalik Semesta. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah. Allah memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Pujilah Kalik Semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, sembah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk, mempelai diundang berdiri. Bisa turun di bawah ya, dibantu nonanya. Mempelai pria akan membuka cadar dari mempelai wanita atau istrinya. Dipersilahkan. Berikan ciuman cinta kasih pada istrinya. Karena sudah suami istri, kita beri kesempatan suaminya memberikan ciuman cinta kasih pada istrinya yang cantik jelita. Kita berikan semangat, aplaus. Sempat terdokumentasi atau perlu diulang? Sekali lagi ya, mari kita berikan semangat mereka. Oke. Katanya cukup, yang lain nanti selanjutnya nanti malam gitu ya. Geser sedikit bisa. Ayo mari cincinnya. Oke, saudara Stefanus Dwi Prastio kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara.
Masuk nggak itu Mas? Oke, saudari Chrissy Evert Sakelesia kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudara. Dan kepada fotografer supaya hadap sana. Iya, mepet aja. Nah, iya. Sekarang mereka akan menyalakan lilin kesatuan sebagai simbol persekutuan hidup sebagai suami istri. Dan bersama-sama. Sudah menyala, bisa padamkan yang kiri kanan supaya hanya satu lilin lambang persekutuan suami istri di antara kalian. Balik, ya, Mas Pras sebelah kanan. Ke arah orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, dan terus setia mendampingi dan mensupport dengan doa di hari yang spesial ini. Sampaikan terima kasih, hormat, dan mohon kiranya dukungan doa orang tua selalu. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Nona mana? Laki-laki. Aku berikan Alkitab ini dan jadikanlah
sebagai dasar dan pedoman hidup pernikahan saudara. Dan camkanlah bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terimalah. Mulai, silakan ke tengah. Mana rasanya? Lega atau masih gugup? Lebih lega ya. Selamat ya untuk Mas Pras dan Nona. Masyarakat kini telah mengakui kalian berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dan disaksikan oleh jemaat di sini. Ingat pesan firman Allah dalam pesan dari majelis bahwa berlakukanlah firman Allah dalam kehidupan keluarga saudara agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kedua saudara kita ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Pimpinlah mereka, arahkanlah, berilah nasihat, doakanlah agar mereka mampu menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah, yang juga bisa menjadi contoh dan teladan bagaimana mereka menghidupkan, membangun cinta Allah dalam realitas kehidupan. Jadi habis jatuh cinta harus membangun cinta, gitu ya, supaya cinta itu terus bisa berbuah banyak dalam realitas hidup mereka. Kita berikan aplaus untuk mereka, selamat ya. Banyak yang mendukung kalian, tenang saja ya. Oke, silakan duduk sekarang. Persembahan pujian dari Vokal Group GKJW Babatan. Silakan. Ada yang kurang? Enggak cukup setelah. Ya, selesai sambutan nanti.
yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan diceraikan manusia. Sampai sudah 3 kali kalimat itu loh bergema hari ini sepanjang ibadah. Di awal tadi ibadah, kedua dalam pembacaan firman, ketiga dalam bentuk nyanyian. Sebuah pesan yang kuat. Tentu bukan cuma untuk Nona dan Pras, tapi untuk kita semua. Ingatlah untuk menghormati dan menghargai berkat Tuhan. Mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki doa syafaat. Kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan bila hari ini kami boleh menyaksikan anugerah berkat-Mu bagi kedua anak-Mu, Pras dan Nona. Perjalanan ke depannya biarlah Engkau tetap pimpin dan sertai dengan terang-Mu sehingga mereka mampu untuk mewujud nyatakan kehidupan iman sebagai suami dan istri yang beriman kepada Allah, yang membangun cinta kasih dalam pernikahan kudus ini, dalam hidup berkeluarga, dalam menghadirkan kehendak Allah dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga karya-karya kehidupan keluarga ini sungguh berkenan di hadapan Allah, dan anugerah berkat kebahagiaan senantiasa mewarnai kehidupan kedua anak-Mu ini. Kami meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup keluarga muda ini, keluarga baru ini. Karena itu lengkapilah dengan hikmat-Mu, dengan kasih yang kuat dan besar sehingga mereka mampu untuk meneruskan karya-karya Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam tiap pelayanan, dalam setiap kehadiran mereka, di tengah-tengah keluarga besar mereka, di tengah-tengah gereja dan masyarakat luas. Kebahagiaan yang dirasakan kedua anak-Mu tentu juga menjadi kebahagiaan bagi orang tua, bagi saudara, bagi keluarga besar, bagi semua sahabat mereka yang hari ini bersehati datang memberikan dukungan, doa, dan juga kasih. Betapa besar cinta dan kasih Allah yang Tuhan nyatakan lewat kehadiran orang-orang yang mencintai, mengasihi, dan memberikan support kepada kedua anak-Mu ini. Kiranya semakin meneguhkan mereka dalam melaksanakan komitmen mereka satu kepada yang lain sebagai bentuk tanggung jawab juga kepada Allah, Sang Sumber berkat yang telah menitipkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan pernikahan kedua anak-Mu ini. Biarlah juga kebahagiaan yang dirasakan oleh Nona dan Pras juga boleh dirasakan oleh setiap kami untuk juga menghargai anugerah hidup yang Tuhan berikan pada kami, untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh dan penuh komitmen, untuk kami mengisi kehidupan kami setiap detik sebagai anugerah Allah yang tentunya bisa kami maknai berarti adanya di hadapan Allah. Pimpinlah juga acara-acara selanjutnya yang terkait dengan acara pernikahan ini, baik itu pencatatan sipil ataupun ucapan syukur keluarga. Kiranya sungguh menjadi anugerah berkat Allah bagi setiap orang yang boleh berjumpa dan boleh merasakan perjumpaan ataupun juga kehadiran mereka lewat acara-acara yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dan keluarga. Kami menyerahkan juga perjalanan hidup selanjutnya, baik kami dalam kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami, dalam setiap aktivitas kami, mohon Tuhan tetap pimpin, sertai dan jagai kami. Terima kasih ya Allah, inilah juga ucapan syukur yang kami bawa ke hadirat Kristus, Sang Sumber berkat yang senantiasa mengasihi kami dan menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan kami semua, kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengucap syukur melalui pemberian persembahan. Hendaklah kita menghayatinya sebagai suatu anugerah. Firman Tuhan sebagai landasan persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil menyerahkan persembahan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 134 bait yang pertama dan keempat.
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Allah Bapa, puji syukur ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan ke dalam kehidupan kami. Terutama pada hari ini ya Bapa, cinta kasih Tuhan mempertemukan, mempersatukan di dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini. Kami membawa persembahan sukacita kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan ini sehingga dapat kami teruskan untuk sesama kami, untuk pelayanan kami, demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau matamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah, bawalah dan jadilah alat berkat Tuhan. Tuhan sang empunya kehidupan, mengarahkan rahmat dan berkat-Nya menyertai kehidupanmu, menghadirkan kasih yang kudus, kasih yang berkenan padanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mempelai diberikan kesempatan menyampaikan sambutannya. Selamat siang semua. Yang pertama terima kasih buat Pendeta Claudia yang sudah melayani kami dan Bapak Ibu Penatua yang sudah melayani kami, tim musik Abalov, terima kasih banyak, dan para vokal grup Jemaat Babatan, terima kasih banyak atas pelayanannya, dan jemaat dan teman rekan kerja semuanya yang sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan terus meminta dukungan doa buat kami berdua untuk menjalankan rumah tangga supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan.
Ya Bapak Ibu, ini jarang-jarang mantannya memberikan kata sambutan sendiri loh. Biasanya jadi mantan tuh rodok gagap dan kelu lidahnya. Tapi luar biasa hari ini mereka bertekad, kami sendiri yang mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, memberikan dukungan kepada kami dan meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Jadi lihatlah bagaimana mereka sangat berbahagia dan berterima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk mereka, tepuk tangan. Nah, selanjutnya tidak berlama-lama ini foto bersama ini cuma 2 kali, bukan nggak boleh, yang lain boleh. Ini cuma 2 kali adalah mempelai bersama pelayan ibadah pertama, kemudian mempelai pelayan ibadah dan orang tua. Sesudah itu kami dari majelis jemaat juga akan pamit dari tempat ini. Oh ya, tidak lupa kami pun menyampaikan selamat untuk Pras dan Nona. Ya, kalian sudah selesai tadi dengan PR-nya, saya bilang hafalkan janjinya. Dan kemudian setelah hafal, lakukan janji itu tentu saja. Dan saya melihat senyum bahagia papa mama, bapak ibu ya. Dan luar biasa putra putri sudah menjadi satu keluarga baru. Yang tentunya nanti kita harapkan mereka juga meneruskan apa yang diharapkan orang tua, ya terus mengerjakan karya-karya Tuhan yang bisa memberkati kehidupan. Mari fotografer bisa 2 kali dokumentasi ya. Pertama mari Bapak Ibu Penatua maju.